Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrilillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan rohani. Banyak kawan-kawan kita yang jasmaninya sehat tetapi rohaninya tidaklah sehat, sehingga meskipun adzan sudah dikumandangkan, mereka tetap dengan pekerjaannya, tetap dengan kesibukannya. Itu tidak lain karena hati mereka dikotori oleh kecintaan kepada dunia. Kita bersyukur Allah masih memberikan hidayah, Allah masih memberikan kenikmatan sehat, terutama sehat rohani. Mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat duhur yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang tadi pada muqaddimah saya bacakan mengingatkan kita tentang dua hal, yaitu firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was shalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Di dalam ayat ini ada dua hal yang sangat penting bagi kita, yang sangat esensial bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Dua hal ini bisa menolong kita ketika kita masih berada di dunia, bahkan besok ketika kita sudah berada di akhirat. Yang pertama adalah tentang sabar. Wasta'inu bis sabri, jadikan sabar sebagai penolongmu. Sabar itu artinya menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Yang perlu kita ingat, apa yang ada pada diri kita, yang kita miliki, sejatinya semuanya adalah cobaan. Semua yang kita miliki cobaan dari Allah. Hal itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 165. Walladzi ja'alakum khalaifal arda wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pengayom bumi ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di bumi ini atas kasih sayangnya. Allah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, dan Dia pula lah yang meninggikan derajat antara yang satu dengan yang lain. Derajat kita berbeda-beda. Ada yang pegawai negeri,
ada yang swasta, ada yang pedagang, ada yang petani dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, liyabluwakum fima atakum, semua itu Allah berikan, Allah jadikan untuk kalian sebagai cobaan, ujian. Apakah kita masih ingat kepada Allah atau tidak? Apakah kita sabar di dalam menghadapi cobaan itu atau tidak? Semua yang kita miliki adalah cobaan. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar dan bersabar. Sabar tadi artinya menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Dan para ulama membagi sabar ini kepada 3 kelompok. Yang pertama, sabar ketika menghadapi ketaatan. Yang kedua, sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah atau penyakit, kesialan dan lain sebagainya. Ketika kita menghadapi ketaatan, contohnya ketika kita tengah berpuasa atau ketika kita tengah sholat, yang harus kita lakukan ketika itu adalah sabar di dalam melaksanakannya. Tadi sabar artinya menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Ketika kita berpuasa, yang harus kita lakukan adalah sabar, yaitu dengan cara menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. 2. Jadi bukan cuma menahan diri dari hawa nafsu dan makan, bukan, tapi harus menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Sabarnya di situ. Ketika kita sholat, kita dianjurkan oleh Allah untuk sabar dalam menghadapinya. Apa itu? Sabar yaitu menahan diri dari melanggar aturan Allah. Artinya ketika kita melakukan ibadah sholat, hendaklah sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika kita sholat harus sesuai dengan aturan Allah. Banyak di antara kita yang rajin sholat, tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan Allah, sehingga hasilnya tidak ada. Padahal kalau kita lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan fahisah. Fahisah itu perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Wal mungkar, dan mungkar itu diantaranya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Mungkar. Ternyata banyak di antara kita yang rajin melakukan sholat tetapi masih saja STMJ, sholat terus maksiat jalan. Berarti sholat yang kita lakukan itu tidak membuahkan hasil, karena masih suka maksiat. Nauzubillah. Hal itu tidak lain dikarenakan ketika kita sholat kita tidak sabar di dalam melaksanakannya, yaitu tidak sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah bagaimana? Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumu lillahi qonitin. Peliharalah sholat 5 waktumu dan sholat tengah-tengah yaitu asar, dan dirikan sholat itu karena Allah dan khusyuk. Artinya yang dianjurkan oleh Allah supaya sholat kita itu membuahkan hasil, ketika kita sholat hendaklah karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena terpaksa. Kadang-kadang sholat terpaksa karena diperintah dan lain sebagainya, jangan. Dan ketika kita sholat, hendaklah sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya manteng kepada Allah. Ketika kita sholat sejatinya kita tengah mi'raj, tengah naik ke hadapan Allah, yaitu ruh kita setengah berhadapan-hadapan dengan Allah. Makanya kata para ulama, ruh kita itu tidak pernah tidur. Setiap hari bekerja dan bekerja. Itu ruh kita. Barulah dia itu akan istirahat. Dia akan istirahat dengan nyaman, yaitu ketika kita sedang sholat. Waktu kita sholat, ruh kita itu tenang, ruh kita itu istirahat. Dengan catatan sholatnya itu
khusyuk tadi. Sehingga hasil daripada solat itu jelas. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan solat bisa menenteramkan hati. Karena ketika kita solat itu ruh kita, akal kita, pikiran kita naik menghadap kepada Allah. Itulah orang yang khusyuk, bukan ngalor ngidul pikirannya. Di saat kita solat biasanya baru Allahu Akbar, tiba-tiba muncul pikiran ini dan itu, bisikan ini, bisikan itu. Itu adalah bujuk rayu setan yang harus kita lawan. Caranya gimana? Rasulullah menganjurkan fasta'id billah. Waktu samban solat Allahu Akbar tiba-tiba ingat ini dan itu. Bahkan ketika samban tengah membaca ayat, samban ingat ini dan itu. Kata Rasul, fasta'id billah. Bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tidak membatalkan solat. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya solat bisa khusyuk? Saya kalau solat mesti ingat ini dan itu. Rasul mengatakan, fasta'id billah. Bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata betul, setelah Abu Bakar membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, beliau berkata, setelah solat berkata kepada Rasul, ya Rasul, benar, setelah aku membaca isti'dzan, ternyata aku tidak lagi ingat kepada dunia ini, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang dilakukan itu hendaklah dengan sabar, yaitu sesuai dengan aturan Allah. Kemudian aturan Allah lagi, aturan tentang salat yang dianjurkan oleh Allah itu gimana? Salat yang dianjurkan oleh Allah itu dilaksanakan tepat pada waktu. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 43. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditetapkan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud waktu yang telah ditetapkan itu? Rasul menjawab, solat tepat pada waktunya. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdalu, amal ibadah apa yang paling utama? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, ma huwa salatu ala waktiha, apa yang dimaksud salat pada waktunya? Beliau menjawab, as-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktu. Solatnya di awal waktu. Kalau kita kepengen solat itu berhasil, tanha anil fahsya'i wal munkar, solatnya harus tepat waktu. Dan itu bentuk kesabaran kita di dalam melakukan ibadah solat. Dalam hal ini Rasul juga pernah mengatakan yang seringkali kita abaikan. Rasul mengatakan, al-jafa'u kulal jafa wa kufrun wan nifaq, man sami'a munadiya ila solati lam yujibhu. Hadisnya sahih. Bahwa orang yang paling tuli di antara orang yang tuli, ada kafir lagi munafik, adalah orang yang ketika adzan dikumandangkan dia tidak segera sholat. Ini berarti ada isyarat. Sholat yang benar itu dilaksanakan di awal waktu, tidak boleh molor. Kalau molor sedikit saja, duhur jam 11.37 saman molor menjadi jam 12, ini termasuk fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa orang yang celaka waktu sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu memundurkan waktu sholat. Makanya kalau kita kepengin benar sholatnya, bisa menghasilkan sholatnya laksanakan tepat di awal waktu, dan itu bentuk kesabaran kita di dalam menjalani ketaatan. Masih banyak contoh yang lain, sabar di dalam menghadapi ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan.
Tadi sabar artinya menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Sabar ketika menghadapi kemaksiatan itu adalah tidak terjerumus kepada kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, lari dari kemaksiatan, itulah sabar. Contoh, sampean diajak kawan-kawan sampean rasan-rasan, sampean tahu itu adalah dosa, itu adalah haram, sama dengan halnya memakan daging orang yang telah mati. Maka yang harus sampean lakukan adalah fa'arid anhum hatta yaqula fi hadisin ghairaha. Kata Allah, berpalinglah kamu dari kelompok itu, dari orang-orang yang rasan-rasan tadi, sehingga dia kembali berbicara yang lainnya yang bukan rasan-rasan. Jadi kalau ada kawan kita ngajak rasan-rasan, kita harus berpaling, tinggalkan dia. Tapi kalau dia sudah ngomong biasa, boleh kembali lagi. Sebab kalau kita tetap berada di lingkungan kawan-kawan kita yang sedang rasan-rasan, meskipun kita tidak ikut ngomong, kita tetap termasuk rasan-rasan. Al-An'am dalam surat Al-An'am Allah menganjurkan fa'arid anhum hatta ya'uda fi hadisin ghairaha. Tinggalkan dia sehingga dia berbicara membahas selain rasan-rasan. Ini sabar di dalam menghadapi kemaksiatan itu adalah berpaling atau meninggalkan kemaksiatan. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau digoda oleh wanita yang sangat cantik, yang sebetulnya dia juga mencintainya, fahajamuha, dia juga cinta kepada wanita tadi, yaitu Zulaikha, yang kemudian menjadi istrinya meskipun umurnya berbeda jauh. Ternyata ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, dia juga sudah tertarik, dia juga kepengin. Tapi dia tahu kalau itu larangan dari Allah, maka dia pun berpaling, dia lari. Sehingga dalam cerita digambarkan kalau pakaian Yusuf ditarik dari belakang, sehingga itu membuktikan kalau dirinya tidak melakukan kemaksiatan. Beliau berpaling, tidak mengikuti ajakan dari wanita tadi untuk berzina. Yang terjadi di zaman sekarang itu bukannya berpaling, malah mencari-cari. Nauzubillah. Kalau sudah begini sudah luar biasa rusaknya. Berarti sholat yang dia lakukan tidak ada artinya, tidak berbekas. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sabar dalam menghadapi kemaksiatan itu adalah berpaling dari kemaksiatan. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah berupa penderitaan. Ini sampean sakit, itu adalah musibah dan itu adalah cobaan. Sampean miskin, itu juga cobaan. Sampean harus hati-hati ketika menghadapi itu. Jangan berpaling dari aturan Allah. Tadi sabar meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Ketika kita dicoba oleh Allah dengan penyakit, yang harus kita lakukan adalah sabar, yaitu dengan cara tetap berobat seraya bermunajat kepada Allah, memohon agar Allah menyembuhkan penyakit kita. Bukan malah berkeluh kesah, bukan malah mencari jalan pintas, datang ke dukun dan lain sebagainya. Jangan, itu namanya tidak sabar. Yang perlu kita ingat, ketika kita dicoba oleh Allah dengan penyakit, sejatinya Allah itu tengah menampakkan rasa cintanya kepada kita. Karena Allah cinta kepada kita, Allah berikan penyakit kepada kita. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah As-Sunabaji, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, inna idomal jaza ma'a idomil bala wa idha ahaballahu biqaumin ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya cobaan. Dan jika Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya.
walau disaukatin, walaupun yang dicoba oleh Allah itu berupa duri yang menusuk kaki kita, sejatinya itulah tanda cintanya Allah, dan di situ Allah tengah mengambil dosa kita sembari menyadarkan kita bahwasanya kita ini makhluk yang lemah yang harus tunduk kepada aturan Allah. Contoh Fir'aun tidak pernah sakit, Namrud juga tidak pernah sakit, Abu Lahab nggak pernah sakit, sehingga dia menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya sakti dan lain sebagainya. Itulah yang mengakibatkan hatinya keras sehingga dia tidak menerima hidayah dari Allah. Padahal sudah tahu bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, padahal sudah tahu Musa itu utusan Allah, tapi dia berpaling dari hidayah. Kenapa? Karena hatinya dikotori dengan kesombongan, merasa hebat. Nauzubillahiminalik. Jadi semua hal-hal yang buruk yang menimpa kita itu adalah ujian dari Allah yang harus kita hadapi dengan sabar. Jangan sampai berpaling dari aturan Allah. Termasuk kita sakit, jangan sampai sholat yang diwajibkan kepada kita itu kita tinggalkan, apalagi dimundurkan. Yang terjadi sekarang ini, sakit sedikit saja sholatnya sudah aras-arasan. Nauzubillah. Padahal kalau kita sabar di dalam menghadapi cobaan tadi, baik cobaan berbentuk ketaatan atau sabar dalam menghadapi ketaatan, ataupun sabar dalam menghadapi kemaksiatan, ataupun sabar dalam menghadapi musibah, itu semua adalah alat yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau kita sabar dalam menghadapi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, maka imbalannya adalah surga. Dikatakan oleh Allah, wa basyiris sabirin anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar bahwasanya mereka itu berhak masuk surga. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar juga Allah menggambarkan, wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat semuanya masuk ke dalam surga dari semua pintu yang ada di surga. Kemudian mereka berkata kepada penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian di dalam menghadapi musibah di dunia. Jadi karena kita sabar, imbalannya adalah surga. Makanya ada ayat yang mengingatkan kita, am hasibtum an tadkhulunal jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa la ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian bakal masuk surga padahal belum jelas di hadapan Allah siapa di antara kalian yang betul-betul mau berjihad fisabilillah dan betul-betul sabar di dalam menghadapi cobaan hidup. Jadi kata Allah, apakah kalian mengira orang Islam bakal masuk surga? Oh tidak, tidak akan masuk surga kalian kalau kalian belum sabar di dalam menghadapi cobaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 juga sama. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, apakah kalian orang-orang yang beriman mengira bahwasanya kalian bakal masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang telah menimpa umat sebelum kalian. Mereka mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, dan hati mereka terguncang sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman semuanya berkata, kapan datangnya pertolongan dari Allah? Jadi untuk masuk surga itu di ayat surat Al-Baqarah ayat 214 syaratnya adalah sabar di dalam menghadapi cobaan. Seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Ini pesan Allah yang pertama, jadikan sabar sebagai penolongmu. Yang kedua, jadikan sholat sebagai penolongmu. Sholat yang kita lakukan ini akan menjadi penolong kita besok di akhirat, bahkan di dunia ini. Kata Rasul,
Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. In saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah salat. Jika salat itu baik, maka baik pula seluruh amal ibadahnya. Jika salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amal ibadahnya. Berarti salat yang kita lakukan besok akan menjadi penentu masuk surga atau masuk neraka. Baik buruk tidaknya kita di dunia tergantung dari salat yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah menganjurkan jadikan salat sebagai penolongmu. Supaya sholat ini mampu menjadi penolong kita, aturannya bagaimana? Dirikan sholat sesuai dengan aturan Allah yang tadi sudah saya singgung. Jangan asal-asalan. Jadi sholat itu akan menolong kita. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Makanya hati-hati. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, al-ahdu alladzi bainana wa bainakum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami Allah dan Rasul adalah dengan kita kaum muslimin adalah salat. Kapan kita janji dengan Allah dan Rasul? Saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar kita kepada Allah dan Rasul bahwasanya kita akan mentaati Allah dan Rasul. Perintah Allah dan Rasul apa? Salat. Faman taraka faqad kafara. Maka kata Rasul, siapa orang yang meninggalkan salat maka dia sudah kafir. Makanya jangan sampai ninggalin salat. Salat itu kata para ulama fikih hukumnya adalah azimah. Dalam keadaan apapun wajib dilaksanakan. Sampai sakit, dirikan sholat dengan duduk. Gak bisa duduk dengan berbaring, gak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak boleh karena sakit kemudian kita meninggalkan sholat. Bahkan ketika kita berkendara, ketika kita sedang bepergian, memang ada aturan, ada rukhsah. Tapi yang paling bagus sesuai dengan aturan Allah. Fa in hibtum farijalan aw rukbanan. Kata Allah, jika kalian dalam keadaan kesulitan, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Sama sedang bepergian dari sini ke Jombang. Ke Jombang itu sudah mencapai 80 km lebih. Dan itu boleh sholat dengan cara dikosor, boleh. Tetapi kalau kita lihat di ayat tadi, sholatlah di atas kendaraan. Kenapa? Kita tidak tahu nasib kita. Siapa tahu kita sudah berencana nanti sholatnya dikosor, dijamak di sana. Ternyata di tengah perjalanan terjadi kecelakaan, kita meninggal dunia. Berarti kita sudah meninggalkan sholat. Karena takdir tidak ada yang tahu, kematian tidak ada yang tahu. Makanya kita kembali ke Quran tadi surat Al-Baqarah. Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kamu kesulitan, sholatlah sambil berjalan atau di atas kendaraan. Jadi jangan sampai gara-gara bepergian kemudian kita berencana untuk menjamak, mengkosor, tapi yang benar adalah sholat di atas kendaraan. Dengan catatan kendaraannya kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi alangkah bagusnya jika mampir ke masjid. Itu yang benar. Jangan sampai karena sedang bepergian kemudian kita lanjut saja sehingga meninggalkan sholat, memundurkan waktu sholat. Kalau sudah seperti itu maka kafirlah kita. Naudzubillah. Kalau kafir jangan harap masuk surga. Jadi sabar itu, jadi sholat itu bisa menjadi penolong kita di dunia dan juga di akhirat. Ada sebuah ayat yang mengatakan begini, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang melakukan sholat, yang berpuasa, maka dia tidak akan mengalami perasaan takut,
di dalam menjalani kehidupan dunia, bahkan ketika sakaratul maut, bahkan ketika dia berada di alam akhirat, waktu mau dihisab, dia tidak akan dicekam perasaan takut dan dia tidak akan mengalami kesusahan. Apa itu? Dia tidak akan rugi hidup di dunia, bahkan di akhirat. Orang yang mau sholat, dia bakal selamat dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu menegakkan sabar dan juga menegakkan sholat, sehingga kita besok bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la saqaman illa safaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha fayassir lana umurana wasra sudurana wa nawwir qulubuna wa tim bi salihati amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.